Kami mahasiswa dari Universitas Timor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 2A. Video ini kami buat untuk mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 10 pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Selamat menyaksikan! Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Syefuddin Aziz. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Pasar Faktor Input. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Aprilia Indah Emanas dengan NPM 41230017. Saya atas nama Ancet Losarspoto dengan NPM 41230041. Saya atas nama Ana Tahuni dengan NPM 41230043. Pasar faktor input adalah pasar tempat transaksi jual beli faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor produksi tersebut meliputi yang pertama tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga tanah dan sumber daya alam, dan yang keempat kewirausahaan. Ada 3 struktur pasar input yang berbeda, yaitu yang pertama pasar input yang bersaing sempurna, yang kedua pasar faktor input monopsoni, yang ketiga, pasar faktor input monopoli. A. Pasar faktor input yang bersaing sempurna. Pasar input yang bersaing sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli suatu faktor produksi. Jadi, tidak ada satupun pembeli atau penjual tunggal yang dapat mempengaruhi harga suatu input tertentu. Sehingga, masing-masing penjual dan pembeli adalah penerima harga atau price taker. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan dalam pasar faktor yang bersaing sempurna. Permintaan input faktor apabila hanya satu input berubah. Perusahaan dapat memaksimumkan keuntungannya dengan menggunakan faktor produksi tambahan jika biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi tambahan sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan akan terus menambah faktor produksi sampai penerimaan marginal sama dengan pengeluaran marginal atau MR sama dengan ME. Jika kriteria ini terpenuhi, perusahaan akan mencapai tingkat keuntungan maksimum. Oleh karena itu, perusahaan hanya akan menggunakan faktor produksi hingga titik di mana keuntungan maksimum tercapai sesuai dengan prinsip bahwa MRP harus sama dengan biaya faktor produksi yang digunakan MR sama dengan W. Contoh di tabel 12.1, kurva 12.1 dan kurva 12.2 menunjukkan hubungan antara tambahan tenaga kerja produksi marginal dan penerimaan marginal. Produsen mencapai keuntungan maksimum saat MRP sama dengan W atau upah tenaga kerja. Dengan mengetahui harga faktor produksi, perusahaan dapat menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal untuk memaksimumkan keuntungan. Apabila upah tenaga kerja adalah 20.000, perusahaan akan menggunakan 8 orang tenaga kerja untuk mencapai keuntungan maksimum. Permintaan input faktor apabila beberapa input berubah. Ketika sebuah perusahaan mengubah 2 atau lebih input secara bersamaan, seperti tenaga kerja dan mesin, permintaan terhadap input tersebut menjadi lebih kompleks. Misalnya, jika upah menurun, permintaan akan tenaga kerja dapat meningkat sehingga menyebabkan penurunan biaya marginal dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini mungkin mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada lebih banyak mesin untuk meningkatkan kapasitas produk. Akibatnya, kurva produk pendapatan marginal tenaga kerja bergeser ke kanan, menunjukkan adanya peningkatan permintaan tenaga kerja. Jika upah menurun, perusahaan dapat mempekerjakan 20 pekerja, bukan 15 pekerja seperti yang ditunjukkan oleh titik A, B, dan C pada kurva permintaan tenaga kerja. Penting untuk dicatat bahwa kurva permintaan tenaga kerja tampak lebih elastis dibandingkan kurva produk marginal. Dalam jangka panjang, jika input modal berubah,
elastisitas permintaan akan lebih besar karena perusahaan dapat mensubstitusi modal dengan tenaga kerja dalam proses produksi. Penawaran input untuk perusahaan. Dalam pasar input persaingan sempurna, perusahaan dapat membeli input sebanyak yang diinginkannya dengan harga tetap yang ditentukan oleh kurva permintaan dan penawaran. Perusahaan menghadapi kurva penawaran input yang elastis sempurna. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus membeli input sampai produk pendapatan marginal atau MRP sama dengan pengeluaran marginal atau ME yang terjadi ketika produk pendapatan marginal sama dengan harga input. Pada harga 50.000 per unit, seperti ditunjukkan pada gambar 12.4a, perusahaan membeli input pada perpotongan kurva pengeluaran marginal dan kurva produk pendapatan marginal. Membeli 100 unit akan memaksimalkan keuntungan karena pengeluaran marginal sama dengan pendapatan marginal dari penjualan produk. Membeli lebih sedikit unit berarti kehilangan peluang keuntungan, sementara membeli lebih banyak menyebabkan biaya input marginal lebih tinggi dibandingkan pendapatan marginal dari penjualan produk tambahan. Penawaran atas pasar input. Dalam pasar input, kurva penawaran tenaga kerja dapat melengkung ke belakang. Hal ini disebabkan oleh dua efek utama, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Ketika tingkat upah meningkat, harga waktu senggang juga akan naik, sehingga pekerja cenderung mengganti waktu kerja dengan waktu senggang. Hal ini disebut sebagai efek substitusi. Di sisi lain, dengan pendapatan yang lebih tinggi, pekerja memiliki kemampuan untuk membeli lebih banyak barang, termasuk kesenangan, sehingga mereka cenderung memilih waktu kerja yang lebih singkat. Hal ini disebut sebagai efek pendapatan. Jika efek pendapatan melebihi efek substitusi, maka kurva penawaran tenaga kerja akan melengkung ke belakang karena pekerja memaksimalkan kegunaan dengan memilih waktu senggang yang lebih panjang saat tingkat upah lebih tinggi. Hal ini menunjukkan dominasi efek pendapatan atas efek substitusi. Keseimbangan dalam pasar faktor yang bersaing sempurna. Dalam pasar faktor persaingan sempurna, keseimbangan dicapai ketika harga input sama dengan jumlah yang diminta dan ditawarkan. Titik equilibrium menunjukkan bahwa semua pekerja menerima upah yang sama dan menghasilkan produk marginal tenaga kerja yang sama dimanapun mereka bekerja. Jika pasar input dan output sama-sama bersaing sempurna, pemanfaatan sumber daya menjadi efisien, sehingga memaksimalkan selisih antara total keuntungan dan total biaya. Namun dalam kondisi monopoli, output berada di bawah tingkat efisien, sehingga menyebabkan penggunaan sumber daya menjadi kurang efisien. Efisiensi ekonomi meningkat ketika lebih banyak tenaga kerja digunakan, sehingga menghasilkan peningkatan output. Pasar faktor input monopsoni. Pasar faktor input monopsoni adalah situasi di mana hanya ada satu pembeli monopsonik untuk suatu faktor produksi atau input sementara. Terdapat banyak penjual penyedia faktor input tersebut. Contoh pasar faktor input monopsoni adalah pasar tenaga kerja di suatu daerah terpencil yang hanya memiliki satu perusahaan besar sebagai pembeli utama tenaga kerja lokal. Dalam konteks monopsoni, pembeli memiliki kekuatan pasar yang besar sebagai satu-satunya pembeli dari sisi permintaan faktor produksi. Dalam kondisi persaingan sempurna, harga yang dibayarkan untuk suatu barang sama dengan pengeluaran marginalnya. Namun dalam monopsoni, pengeluaran marginal lebih besar dari pengeluaran rata-ratanya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembelian tambahan akan meningkatkan harga untuk semua unit input, bukan hanya untuk unit terakhir. Dalam monopsoni, kurva penawaran faktor yang dihadapi adalah kurva penawaran pasar yang menunjukkan berapa banyak yang tersedia dijual oleh pemasok faktor tersebut apabila harga faktor tersebut naik. Selain itu, gambar 12.9 menunjukkan bahwa dalam monopsoni kurva pengeluaran marginal letak di atas kurva pengeluaran rata-rata, karena keputusan untuk membeli satu unit tambahan akan menaiki harga input
yang harus dibayarkan untuk semua unit, bukan hanya untuk yang terakhir. Keputusan pembelian input perusahaan. Dalam pembelian input perusahaan, penting untuk memperhatikan bahwa keputusan pembelian harus didasarkan pada titik di mana nilai marginal sama dengan pengeluaran marginal, MP sama dengan ME. Agar dapat memaksimalkan keuntungan, perusahaan monopoli akan membeli input hingga titik di mana MRP, penerima marginal faktor, sama dengan ME. Kekuatan monopsoni bisa terjadi ketika suatu perusahaan menjadi satu-satunya pembeli dari suatu komponen atau saat mereka membentuk kartel untuk mengendalikan harga pembeliannya. Meskipun menjadi monopsoni jarang terjadi dalam perekonomian dewasa, ini banyak perusahaan memiliki kekuatan monopsoni karena volume besar pembelian mereka menguasai sebagian pasar tersebut. Pasar faktor input monopoli. Yang pertama, kekuatan monopoli terhadap tingkat upah. Kekuatan monopoli yang dimiliki oleh serikat pekerja dalam meningkatkan upah para anggotanya. Serikat pekerja dapat membatasi jumlah keanggotaan untuk bertindak seperti pelaku monopoli, memaksimalkan rente ekonomi, dan menentukan tingkat upah sesuai dengan keinginannya. Kebijakan pembatasan keanggotaan serikat pekerja dapat memberikan manfaat bagi para pekerja yang bergantung dalam serikat, namun juga bisa merugikan bagi pekerja non-serikat. Serikat pekerja menggunakan kekuatan monopoli mereka untuk mempengaruhi pasar tenaga kerja dan mencapai tujuan ekonomi tertentu. Yang kedua, pekerja yang menjadi anggota serikat dan bukan anggota serikat. Ketika serikat pekerja meningkatkan upah di atas tingkat bersaing, jumlah anggota mereka bisa berkurang karena beberapa pekerja mungkin memilih bergabung dengan sektor non-serikat atau tidak bergabung sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan penurunan upah pada sektor non-serikat pekerja. Meskipun serikat pekerja dapat memberikan manfaat seperti perbaikan kondisi kerja dan informasi kepada anggotanya, namun dalam situasi di mana permintaan tenaga kerja tidak elastis sempurna, keuntungan bagi anggota serikat bisa didapat dengan mengorbankan pekerja di luar serikat.